Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1300. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kuil suci. Ini tidak dapat dibayangkan. Orang-orang di Papillon Candi ini membunuh orang dan mengabaikan Dewan Ras Manusia dan Balai Penegak Hukum. Itu pantas untuk mendapat hukuman. Hahaha. Jika leluhur ini ingin membunuh, maka leluhur ini akan membunuh. Kenapa leluhur ini harus takut kepada hukuman? Kata leluhur suci Sungai Darah dia menus dingin. Kemudian dia berkata lagi, kalian semua patuhi dengan patuh 3 perjanjian Papillon Candi sebelum bisa masuk ke surga. Kata leluhur suci Sungai Darah. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba suasana hening di lapangan. Semua orang tidak berani berbicara. Saya setuju. Akhirnya seseorang berteriak setuju. Tadi dia ketakutan persyaratan Papillon Candi 3 perjanjian undang-undang sebenarnya tidak terlalu ketat. Faktanya ada beberapa kekuatan biasa yang tidak mau membangkang. Mereka tidak tertarik dengan tempat-tempat terlarang teratas di surga itu karena mereka dengan kekuatannya tidak bisa pergi. Kalau tidak, sebelum surga terbuka ada banyak orang yang duduk di sini dan orang-orang ini tidak melakukan apapun dan hanya mengawasi. Area terlarang tidak dapat diakses oleh siapapun. Sekarang di bawah ancaman hidup dan mati, seseorang tiba-tiba setuju. Saya juga setuju. 1 orang sebelumnya telah setuju dan beberapa orang selanjutnya juga berkata setuju. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Jika tidak setuju, maka leluhur ini bisa membunuh kalian dengan mudah. Kata leluhur suci Sungai Darah seraya menatap semua orang. Mendengar itu, semua orang menggelengkan kepalanya dan hanya bisa setuju. Pada akhirnya saat ini mata leluhur suci Sungai Darah langsung tertuju kepada Guihong Tianjun. Anak kecil, bagaimana denganmu? Jika kamu tidak setuju, leluhur ini akan membunuhmu sekarang. Kata leluhur suci Sungai Darah. Mendengar itu, Guihong Tianjun wajahnya pucat dan dia menggertakkan gigi. Dan setelah sekian lama, dia akhirnya mengeluarkan suara yang dalam. Saya juga setuju. Kata Guihong Tianjun, dia juga takut. Dia takut akan mati di sini. Karena pihak lain begitu mendominasi dan tidak peduli dengan latar belakang mereka sama sekali. Itu bagus, ledakan Sungai Darah yang tak terbatas menyebar dan lalu jatuh ke tangan Jiruyu lagi berubah menjadi sebuah gelang darah. Nyonya, mereka semua telah berjanji akan menepati 3 perjanjian, kata leluhur suci Sungai Darah. Pada saat ini banyak orang menghela napas lega, tetapi jantung mereka masih berdebar-debar. Tuanku, para ahli di belakang Guihong Tianjun mendekat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Guihong Tianjun berkilat dan lalu berkata, pergi ke surga dulu, lihat ke belakang, ya orang itu sangat kuat. Kemungkinan besar dia adalah ahli teratas tingkat supreme. Kata Guihong Tianjun. Lalu kemudian Guihong Tianjun melihat Jiruyu, Master Pedang Abadi dan yang lainnya langsung mundur dan pergi ke surga. Setelah mereka pergi, Guihong Tianjun langsung tercengang dan dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang itu bisa masuk ke surga tanpa menimbulkan penolakan dari surga? Bukankah dia ahli supreme? Namun jika pihak lain bukan ahli supreme, lalu dari mana datangnya paksaan yang mengerikan sebelumnya? Dan bagaimana orang darah itu bisa dengan mudah mengalahkan dirinya? Guihong Tianjun tidak dapat mempercayai matanya. Orang kuat lainnya juga melihat pemandangan ini. Awalnya mereka memiliki pola pikir yang sama dengan Guihong Tianjun. Dan mereka semua juga tercengang. Tampaknya jika Anda tidak ingin mati, maka Anda benar-benar harus mematuhi 3 perjanjian Papillon Candi. Dan ketika perselisihan di surga telah diselesaikan saat ini, di sebuah kekosongan yang tak ada habisnya, Shen Gong Supreme membawa Qin Chen dan dengan cepat terbang ke Dewan Ras Manusia. Di Aula Harta Karun, Qin Chen memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia saat ini sedang duduk bersila di langit berbintang di Aula Harta Karun. Dengan tangan di atas lutut, matanya sedikit tertutup dan seluruh tubuhnya seperti biksu tua yang memasuki konsentrasi.
Leluhur pedang sebelumnya menanamkan kekuatan pedang di pikiran Qin Chen. Kekuatan pedang ini cukup menakutkan untuk bisa membunuh ahli supreme dan juga membunuh iblis. Selama Qin Chen dapat memahaminya sepenuhnya, maka Qin Chen pasti akan dapat mengubah kekuatannya menjadi perubahan yang mengejutkan. Persepsi Qin Chen tertuju kepada kekuatan pedang. Dalam sekejap berbagai maksud pedang berkedip dan ada banyak sentimen dalam sekejap. Luar biasa, layak menjadi leluhur dari papilun pedang Tongtian. Hanya dengan menyentuh kekuatan pedang ini, Qin Chen bahkan merasakan luasnya pedang, seolah-olah membuka dunia baru. Tidak hanya kekuatannya, kekuatan pedang ini juga mengandung banyak konsep dan ide pedang dari milik leluhur pedang. Qin Chen harus mengakui bahwa leluhur pedang sungguh sangat kuat. Bahkan sekarang, Qin Chen telah melihat banyak orang kuat, bahkan leluhur iblis abis Qin Chen juga telah merasakannya. Tetapi Qin Chen masih merasa bahwa leluhur pedang itu juga tidak lebih kuat. Tapi Qin Chen tidak habis pikir orang kuat seperti itu di zaman kuno hampir mati, dan sekarang dia hanya bisa menjaga di kuburan makam pedang. Seberapa mengerikankah ras kegelapan itu? Qin Chen tidak bisa membayangkannya. Jika bukan karena invasi kegelapan dan iblis, dengan kekuatan leluhur pedang, akankah dia mencapai ranah transendensi yang legendaris, meninggalkan alam semesta ini dan memasuki lautan alam semesta? Qin Chen sedang berpikir di sana. Dia tidak tahu karena dia hanyalah seorang ahli Tianjun sekarang. Terlepas dari itu terlalu jauh untuknya memikirkannya. Ngomong-ngomong, apakah ibuku juga terkait? Pada saat ini Qin Chen memikirkan ibunya, Qin Yueqi lagi. Pada awalnya, ibunya Qin Yueqi menebas leluhur iblis abis dengan pedang meskipun Qin Chen belum pernah melihatnya. Tetapi Qin Chen memiliki perasaan yang samar-samar yang memberinya lebih banyak tebakan tentang kekuatan ibunya. Jika ibu adalah orang yang mandiri dan berkuasa, saya khawatir dia bisa langsung menyelesaikan leluhur iblis abis. Atau adakah alasan lain? Kata Qin Chen, berbagai pemikiran dan tebakan terlintas di benak Qin Chen, dan pada saat yang sama dia tenggelam dalam kekuatan pedang sentimental. Saya tidak tahu berapa lama, boom, ada ledakan, tiba-tiba terjadi guncangan dari dunia luar. Tiba di sini, kata Shen Gong Supreme, suaranya tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Telah tiba, kata Qin Chen, dia pun muncul ke dunia luar langsung dari aula harta karun. Dia lalu melihat ke arah langit di kejauhan. Di sini tanah kehampaan dan hembusan keheningan di mana-mana, seolah-olah sudah lama ditinggalkan dan tidak ada yang istimewa. Jika dia hanya lewat, saya khawatir dia tidak akan peduli sama sekali dengan dunia ini. Di sini, di mana Dewan Ras Manusia berada, kata Qin Chen, dia berkata dengan heran. Hahaha, ya, ini hanya pintu masuk. Dewan Ras Manusia tidak ada di sini, tapi berada di kedalaman kehampaan ini. Ikutlah denganku. Kata Shen Gong Supreme, dia melangkah keluar, mendesir. Seluruh sosoknya memimpin Qin Chen menuju ke depan. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba merasa waktu dan ruang di dunia ini berubah. Luar biasa, seru Qin Chen. Dia juga merupakan kekuatan tertinggi di alam semesta. Ketika dia datang ke sini sekarang, dia bahkan tidak merasakan adanya transformasi ruang-ruang di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Benar saja, latar belakang manusia masih sangat kuat. Kekosongan di depan Qin Chen terus-menerus terjalin dan kesadaran nilai Qin Chen menyebar. Dan kekuatan pencekikan yang mengerikan menyebar di sekitarnya dan segera menghancurkan kesadaran ilahi Qin Chen secara langsung. Namun indera ilahi Qin Chen juga merasa bahwa dia sepertinya memasuki tempat yang mirip dengan alam semesta yang gelap. Mirip dengan alam semesta gelap, tetapi bukan alam semesta gelap. Pada saat berikutnya, mata Qin Chen tiba-tiba berbinar, dan sebuah istana sederhana langsung muncul di depannya. Tidak, ini bahkan bukan sebuah istana, tetapi sebuah benua. Itu mengembang di kedalaman alam semesta ini, memancarkan napas yang luar biasa. Di sini, apakah itu tempat Dewan Ras Manusia berada? Kata Qin Chen, dia menghirup udara dingin. Ya benar, ini adalah Dewan Ras Manusia. Pernahkah kamu melihat istana itu? Itu adalah tempat Dewan Ras Manusia. Itu disebut Aula Liga Manusia. Banyak resolusi besar di Liga Ras Manusia kami dikeluarkan di sini. Kata Shen Gong Supreme, dia tersenyum dan berkata sambil memimpin Qin Chen ke ruang di depan. Pendatang, berhenti. Tiba-tiba ketika Shen Gong Supreme membawa Qin Chen ke tanah di mana aula itu berada, suara mendesis dan seorang pria kuat dengan aura menakutkan segera mengelilingi mereka berdua. Para pria kuat ini terlihat seperti penjaga, namun napas yang terpancar dari tubuh mereka semuanya berada di ranah Tianjun.
Hei, bahkan para penjaganya adalah ahli Tianjun ini. Apakah aliansi manusia begitu kuat? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Pada saat ini dia merasa seolah-olah telah kembali ke dunia rahasia dagu kuno di medan perang 10.000 ras. Ketika dia berubah menjadi tubuh naga sejati, para dewa dari 10.000 ras dimakamkan di alam rahasia dagu kuno ketika Qin Chen berada di luar alam rahasia kuno. Dalam kehampaan saya merasakan aura yang mulia surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang di kota aliansi ini, Qin Chen sekali lagi memiliki perasaan yang sama seperti saat itu. Tentu saja saat itu Qin Chen baru saja menerobos ranah yang mulia bumi. Meskipun dia bisa membunuh ahli Tianjun, tetapi dia masih harus melarikan diri karena malu menghadapi kekuatan setingkat Tianjun. Tentu saja kegelisahan dan ketegangan akan muncul. Namun sekarang Qin Chen sendiri telah menerobos ranah Tianjun. Mengenai kekuatannya, sejujurnya Qin Chen tidak tahu saat ini tingkat kekuatannya telah mencapai titik mana. Di hadapan ahli surgawi yang kuat ini, Qin Chen secara alami tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Dan itu hanyalah sedikit penasaran. Ahli Tianjun, apakah itu sangat tidak berharga? Di sini sebenarnya dijadikan sebagai penjaga. Gumam Qin Chen. Shen Gong Supreme sepertinya mengetahui keraguan di hati Qin Chen, lalu Shen Gong Supreme tiba-tiba tersenyum. Orang-orang ini yang tampaknya adalah penjaga, sebenarnya mereka berasal dari beberapa kekuatan tingkat atas. Aturan kota Liga Manusia dalam mengirim yang kuat dari kekuatan utama Liga Manusia untuk bertugas sebagai penjaga. Setiap kekuatan bergiliran, ini adalah sebuah tradisi. Misalnya, wakil ketua Tianjuo itu sebenarnya juga akan datang ke sini sebagai penjaga, tetapi ini belum gilirannya. Mendengar itu, Qin Chen pun mengerti dan Qin Chen mengangguk. Dan Qin Chen juga bisa melihat bahwa dari tim penjaga ini tidak hanya ada ras manusia, tetapi ada juga ras lain, seperti ras monster dan ras manusia bersayap. Saya kemudian melihat Qin Chen dan Shen Gong Supreme dihentikan oleh mereka, dan keduanya tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia malah melontarkan komentar. Wajah tim penjaga ini tiba-tiba terlihat agak jelek. Terjadi konflik antara Qin Chen dan para penjaga itu yang membuat Qin Chen pun segera bergerak. Suara melesat, Qin Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di depan orang itu dan meledakkan penjaga itu dengan tinjunya yang seperti kilat. Bahkan penjaga itu tidak dapat bereaksi. Kemudian hanya bayangan hitam yang muncul di matanya. Ledakan. Sebelum penjaga itu bereaksi, mereka melihat penjaga itu diledakkan oleh Qin Chen. Matanya membulat dan dia menunjukkan tampilan yang luar biasa. Tubuhnya berada di udara dan sedikit hancur. Kamu, penjaga yang dihantam oleh Qin Chen itu berbicara dengan marah. Namun sebelum dia selesai berbicara, seluruh sosoknya telah hancur. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan aturannya runtuh membentuk badai napas yang mengerikan. Sosok imajiner terbang keluar dari badai tersebut dan itu adalah jiwa dari penjaga itu. Boom, langit dan bumi melonjak, tubuh penjaga itu runtuh, sumber aslinya menghilang, dan aura yang terbentuk seketika menarik getaran alam semesta, dan kekuatan tak kasat mata menghilang dalam kehampaan alam semesta. Semua orang di lapangan tercengang. Penjaga itu menyinggung Qin Chen, tetapi Qin Chen langsung membunuhnya. Meskipun pemimpin penjaga itu belum mati dan jiwanya masih ada, tetapi di masa depan dia dapat mengkonsolidasikan kembali tubuhnya atau terakhir kembali. Namun itu juga memerlukan metode yang tidak ada habisnya. Karena ketika kekuatannya menghilang, itu merupakan kerugian besar baginya. Tubuh fisiknya menghilang. Itu membutuhkan sumber daya dan energi yang sangat besar untuk melakukan konsolidasi kembali. Apalagi jika ingin kembali ke kondisi puncak Tianjun sebelumnya. Anda tidak tahu berapa banyak harta dan waktu yang dibutuhkan. Di lapangan, beberapa penjaga lainnya menatap Qin Chen tetapi merasa sangat ketakutan. Pada saat ini, penjaga utama memandang Qin Chen dengan marah, lalu berteriak. Qin Chen, kamu berani melakukan sesuatu padaku. Ledakan, napas jiwa itu melonjak. Hei, aku belum memperkenalkan diri sebelumnya. Kenapa kamu tahu namaku? Kata Qin Chen, dia bertanya heran. Kamu, jiwa yang tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Qin Chen itu bergetar. Dia menggigil karena marah. Tentu saja dia tahu nama Qin Chen dan bahkan jika dia datang untuk mencari sesuatu kali ini, seseorang telah mengaturnya. Jika tidak, apakah dia akan menargetkan Qin Chen tanpa alasan? Kamu, jangan kira aku tidak berani menghancurkan jiwamu, kata Qin Chen. Tiba-tiba penjaga itu berhenti berbicara. Dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Dia takut setelah dia mengatakannya, Qin Chen tiba-tiba akan meledakkannya dengan pukulan. Saat ini suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Qin Chen kemudian berkata dengan ringan,
Semuanya karena tidak ada apa-apa, saya akan masuk, kata Qin Chen. Yang mulia sangat berani. Tian Zuo adalah kekuatan tertinggi. Apakah ini kualitas Tian Zuo Anda? Ledakan. Pada saat ini, sebuah suara sedingin es terdengar dan lalu sosok yang menjulang tinggi dengan cepat turun dari tempat kota aliansi berada dan lalu muncul di dunia ini. Ini adalah seorang pria kuat dengan aura ganas yang terpancar dari tubuhnya. Matanya seperti mata elang, rambutnya perak dan napas Tianjun yang menakutkan. Di tubuhnya membumbung ke langit, dia jelas merupakan puncak Tianjun yang kuat. Begitu dia berjalan mendekat, banyak penjaga yang hadir tampaknya memiliki tulang punggung dan memberi hormat. Pada saat yang sama, jiwa pemimpin penjaga sebelumnya yang dihancurkan oleh Qin Chen tubuh fisiknya, kemudian mendatangi orang tersebut seraya berkata, "Diakon, Qin Chen ini, ya saya sudah mengetahui masalah Anda, kursi ini akan membereskannya," kata pria kuat dengan rambut perak itu. Orang itu menus dingin dan lalu melambaikan tangannya. "Mundur." "Ya, baik." Penjaga utama melirik Qin Chen dengan kesal lalu melangkah ke samping. Pria kuat dengan rambut perak itu memandang Qin Chen lalu berkata, "Kamu adalah Qin Chen?" "Ya, benar, aku adalah Qin Chen. Siapa kamu?" kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Pria kuat dengan rambut perak itu berkata dengan dingin, "Orang tua ini adalah Eagle Tianjun. Dia yakin di kota Renmeng." Oh, mendengar itu Qin Chen mengangguk. "Apa yang kamu inginkan? Jika tidak ada yang ingin dilakukan, saya akan masuk," kata Qin Chen. "Kamu telah membunuh orang kuat di kota aliansi. Apakah kamu akan pergi begitu saja?" kata Eagle Tianjun. Ledakan aura mengerikan langsung keluar dari Elang Tianjun ini. Elang Tianjun ini dia telah mencapai puncak Tianjun. Dia juga merupakan ahli teratas dari pasukan tingkat tertinggi. Dan energi kekerasan darinya langsung menghantam Qin Chen seperti lautan yang sangat besar. Tetapi di bawah tekanan itu Qin Chen tidak bergerak sama sekali. "Hanya aura ini ingin menakut-nakuti orang," kata Qin Chen. Jika sebelum menerobos ranah Tianjun, Qin Chen sangat percaya diri. Tetapi dia masih sedikit takut jika menghadapi puncak Tianjun. Tapi sekarang setelah Qin Chen menerobos ranah Tianjun, Qin Chen sama sekali dapat mengabaikan aura Tianjun puncak. Dan Ji Tianyao sebelumnya juga merupakan puncak Tianjun. Bukankah itu juga dengan mudah ditekan oleh Qin Chen? Tentu saja di bawah aura ini Qin Chen tetap tidak bergerak. Tetapi masih ada sedikit rasa takut pada ekspresinya. Elang Tianjun ini terkejut di saat melihat Qin Chen tidak bergeming di bawah auranya. Namun setelah merasakan kekuatan Qin Chen, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Oke, di saat Elang Tianjun itu hendak mengeluarkan auranya yang lebih kuat, tiba-tiba Shen Gong Supreme akhirnya berbicara. "Elang Tianjun, ketika saya datang kali ini, saya dipanggil oleh tim penegak hukum dari Dewan Ras Manusia. Tentu saja ada juga alasan bagi kursi ini untuk menembus ranah Supreme. Cepat kembali, tidak perlu membuang waktu di sini," kata Shen Gong Supreme. Shen Gong Supreme ini bukan buang-buang waktu, tetapi Qin Chen sebelumnya telah, kata Elang Tianjun. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi mendengar penolakan dari Elang Tianjun, Shen Gong Supreme tiba-tiba mendengus dan tiba-tiba kekuatan Supreme yang mengerikan menyapu dari tubuh Shen Gong Supreme seperti lautan luas dan menghantam tubuh Elang Tianjun. Duar. Elang Tianjun tiba-tiba mundur beberapa langkah, ekspresi ngeri muncul di wajahnya dan darah melonjak dari tubuhnya. "Shen Gong Supreme, kamu," kata Elang Tianjun. Dia berkata dengan marah. Tetapi Shen Gong Supreme mengabaikan kemarahan dari Elang Tianjun dan aura Supreme-nya terus menyapu ke tubuh Elang Tianjun. Membuat Elang Tianjun merasakan tubuhnya tiba-tiba berderit dan dia memiliki ilusi tubuhnya dapat meledak kapan saja. Tidak perlu memainkan banyak hal yang sia-sia dan mempesona ketika Anda menerobos ranah Supreme. Bicaralah di depan saya, namun sekarang Anda tidak memenuhi syarat, kata Shen Gong Supreme. Dia berkata dengan acuh tak acuh. "Sekarang bawa kami berdua segera masuk, jika tidak, aku akan menembakmu di sini sampai mati," kata Shen Gong Supreme. Mendengar itu wajah Elang Tianjun menjadi merah dan dia sangat marah. Shen Gong Supreme ini, dia dapat dianggap sebagai salah satu ahli teratas tingkat Supreme umat manusia. Tetapi dirinya sangat dipermalukan di sini. Shen Gong Supreme menyipitkan matanya dan ketika dia melihat bahwa Elang Tianjun masih belum bergerak, tiba-tiba ada gelombang mematikan yang keluar dari tubuh Shen Gong Supreme. "Elang Tianjun, bawa dia masuk."
Tiba-tiba suara dingin datang dari kota Renmeng dengan keagungan dan dominasi. "Tolong keduanya," kata Elang Tianjun. Dia menggeretakkan giginya dan segera memimpin jalan. Shen Gong Supreme mencibir dan membawa Qin Chen ke kota Renmeng. Dikatakan sebagai kota, namun nyatanya ini seperti aula yang sangat luas, seperti kastil tua. Di antaranya pepotongan ruang yang rumit dan sangat rumit serta terdapat ruang lipat di mana-mana. Luar biasa. Qin Chen memasuki istana kuno ini dan saat menjelajahi sekitarnya, dia mengangguk kaget, matanya bersinar. Pembangunan istana kuno ini sangat kuat dan bahkan Qin Chen merasa sangat terkejut dengan pembangunan berbagai ruang di sini. Ini pasti disempurnakan oleh master formasi tingkat atas. Qin Chen ini adalah kota aliansi. Nyatanya pemurniannya juga memiliki kekuatan pengrajin saya sebagai leluhur, kata Shen Gong Supreme. Mendengar ini Qin Chen sedikit curiga. Sejauh yang dia tahu, pengrajin nenek moyang itu adalah kekuatan terkuat umat manusia. Namun pada awal invasi iblis, pengrajin itu diserang oleh iblis untuk pertama kalinya. Dan pengrajin leluhur itu juga jatuh. Seolah-olah mengetahui keraguan Qin Chen, Shen Gong Supreme tersenyum lalu berkata lagi, "Kota Liga Manusia tidak dibangun setelah perang antara manusia dan iblis, tetapi ini dibangun sebelum perang antara manusia dan iblis. Sebelum iblis menyerang 10.000 ras, umat manusia kita sudah ada di sana. Dengan bentuk aliansi yang belum sempurna, kami siap menjalin hubungan baik dengan umat manusia untuk bernegosiasi dengan semua ras. Bagaimanapun pasti akan ada konflik antar ras. Dan faktanya, sebagian besar kota aliansi ini diatur oleh leluhur pengrajin saya," kata Shen Gong Supreme. Qin Chen berpikir bahwa penguasa istana berarti adalah orang-orang dari Dewan Ras Manusia ingin menjatuhkan sanksi kepada Tianjuo mereka. Tetapi tempat ini dibangun oleh leluhur Tianjuo mereka. Itu terasa cukup tidak tahu malu. Pada saat ini di bawah kepemimpinan Elang Tianjun, Qin Chen dan Shen Gong Supreme dengan cepat sampai di aula.